Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa rabbul falaq walladzi khalaqal insana min 'alaq. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi bu'isa li utammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil haq. Amma ba'd. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah mengutus Rasul dengan jujur, bersyukur dan bertafakur. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita semua yang menjadi khairul anbiya, mempunyai akhlak yang mulia, tentunya ilmu yang sempurna, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Telah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, dan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan kalamullah yang mulia. Tentunya tidak akan diberikan melainkan kepada orang yang mulia dan mempunyai akal yang sempurna. Siapakah beliau? Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat realitas zaman sekarang, zaman yang jauh dari zaman kenabian, yang mana sudah nampak banyak sekali orang yang jauh dari akhlak kesopanan. Karawang tempat berperang, Cianjur tempat bertempur. Manusia zaman sekarang sudah jauh dari akhlak Rasul. Oleh karena itu, pada kesempatan kali saya akan membawakan sebuah tema meneladani akhlak Rasul SAW. Rasulullah SAW merupakan seorang manusia, namun bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Bahkan jika dibandingkan dengan malaikat, para nabi, langit, bumi serta isinya, tetap yang paling mulia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alam semesta ini tidak akan diciptakan ketika Rasulullah tidak diciptakan. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam hadis kursinya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Ketika tidak diciptakan engkau Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan. Dan yang pertama diciptakan ialah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menciptakan Lauhul Mahfuz, Allah menciptakan qalam, lalu Allah berfirman kepada qalam dengan lafaz, "Uktub ya qalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadirin rahimakumullah. Sebagian dari akhlak mulia Rasulullah ialah beliau seorang Rasul yang sabar, yang bersyukur, bertawakal, tawadu, sidik, tablik, amanah, fatonah, serta istiqomah, menghormati kepada yang lebih tua, sopan kepada sesama, menyayangi terhadap yang lebih muda, amanah ketika dipercaya, berani karena benar dan takut karena salah. Dan ketika kita sudah mengetahui akhlak Rasulullah dan kita tahu bahwasanya Allah pantas menjadikan sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menegaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita kupas dalam ayat tadi dalam ilmu nahwu, maka ayat tadi diawali dengan lafaz in, yang mana in merupakan ada syarat yang menjadikan dua fiil, yaitu fiil syarat dan jawab syarat. Tapi dibantah oleh ilmu ma'ani bahwasanya ayat tadi syarat akan terjadi ketika jawab syaratnya terpenuhi. Idza tafasyarta fa tafal masyru'. Maksudnya ialah in kuntum tuhibbunallah, antara cinta kita kepada Allah itu digantungkan dengan terpenuhinya fattabi'uni, turut kita kepada Rasulullah. Jadi cinta kita kepada Allah diukur dengan seberapa tingkatan taat kita kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ketika itu sudah di dalam diri kita, maka Allah akan mencintai kita. Tapi bukan itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kita. Karena apa? Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah dan yang Maha mengampuni dan yang Maha penyayang. Maka ketika seorang hamba sudah terbuka rasa cintanya, maka ia akan terus hidup pada kekasihnya. Tidak ada sisi negatif yang ada pada kekasihnya, maka akan terus ia berikan kepadanya. Begitupun Allah, ketika Allah sudah cinta kepada hamba,
sebagaimana Imam Syafi'i menjelaskan di dalam syairannya, wa ainul lidha an kulli aibin kalilatin kama anna aina sukhti tubdil masawi. Ketika seorang sudah cinta, maka tidak akan terlihat sisi negatifnya. Ketika seorang sudah benci, maka tidak akan terlihat sisi baiknya. Mungkin dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan Rasul yang mulia, makhluk yang patut kita cintai, patut kita teladani. Bahkan cintanya kita kepada Allah digantungkan seberapa tingkat taatan kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.